Pada video kali ini, saya akan jelaskan bagaimana saya mendesain sebuah website portofolio milik dusweb.com. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Kuku Aldianto, seorang web designer dari dusweb.com. Sebelum masuk ke tutorial, izinkan saya bercerita sedikit dulu. Jadi, tahun lalu, saya membuat tim WordPress development bersama teman saya, Ervan namanya. Dan kami menamai tim kami ini Dusweb karena tim kami hanya terdiri dari 2 orang, yaitu saya sebagai desainer dan Ervan sebagai developer. Dan kami memutuskan untuk membuat sebuah website sederhana hanya untuk memasang karya-karya kami sehingga para calon klien bisa menemukan kami, bisa mengetahui siapa kami dan mengetahui karya-karya yang telah kami buat. Dan ini adalah websitenya seperti ini. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Software yang saya gunakan adalah Adobe XD. Bisa kalian download di link yang akan saya cantumkan di bawah nanti. Dan di sini saya sudah membuat sebuah artboard berukuran 1440 x 900. Dan saya sudah menyiapkan warna-warna yang akan saya gunakan, yaitu di sini. Dan saya akan menggunakan font bernama Montserrat. Saya akan juga cantumkan font ini di deskripsi di bawah sehingga kalian bisa mendownloadnya. Dan di sini sudah saya siapkan aset-aset yang akan saya gunakan untuk membuat website ini. Ada gambar-gambarnya. Oke, langsung kita mulai saja. Pertama adalah membuat hero section. Hero section adalah section yang berada di paling atas, yang biasanya ada judulnya besar. Saya akan membuat backgroundnya dulu. Kira-kira setinggi 700 pixel. Oke, saya warnai dengan warna ini. Hilangi bordernya. Lalu kita masukkan logonya. Oke. Untuk website ini kita menggunakan grid 12. Saya akan letakkan logonya di atas ini. Oke, seperti ini. Lalu kita akan membuat menu. Ada 3 menu di sini. Kita menggunakan teks. Ada project. Ini terlalu besar. Saya kecilkan menjadi 16 pixel. Masih terlalu tebal. Saya gunakan reguler saja. Mungkin medium, ya medium. Saya gunakan medium. Kemudian ada menu yang kedua yaitu about. Dan menu yang ketiga adalah contact. Saya akan sesuaikan grid yang sudah kita buat tadi. Ya. Ini saya lock dulu biar nggak bisa digerakkan. Lock. Ini agar sama jaraknya kita gunakan ini distribute horizontal. Oke, lalu kita masukkan gambarnya. Tema gambarnya Ervan. Ini kita unlock biar bisa kita select bawah, kiri, dan kita perbesar. Ya, kira-kira seperti ini. Dan gambar saya sendiri. Rata kanan, rata bawah. Saya besarkan biar sama besarnya dengan Ervan. Oke, jadi saya mau jelaskan dulu. Jadi alasan saya mengapa menggunakan foto di hero section ini adalah bukannya kami narsis, tapi memajang foto asli dari kami. Ini akan membuat para calon klien ini merasa makin percaya bahwa yang mempunyai website ini adalah benar-benar orang, yaitu 2 orang ini, dan mereka bisa lihat orangnya secara langsung. Lalu untuk judulnya saya gunakan
teks seperti ini. Kita tulis saja we make your dream website comes true. Ini kurang besar, saya besarkan menjadi 48. Terlalu besar, 42. Oke, kemudian bold ya, seperti ini. Kemudian kita center, lalu kita center juga di halaman. Oke, sudah di tengah. Lalu kita buat button kontak. Button kontak bisa kita pakai rectangle di sini. Tingginya sekitar 60, kurang tinggi, 70. Oke. Kemudian fillnya kita hapus, bordernya kita menggunakan hitam yang sama. Size-nya bordernya kita menggunakan 3 ya, 3. Untuk teksnya bisa kita copy dari sini, contact us. Ternyata terlalu besar, saya kecilkan menjadi 65 ya, seperti ini. Oke, jadi di sini di section hero sudah jelas bahwa yang mempunyai tim developer dosweb.com adalah Kuko dan Ervan. Kami membuat website impian Anda menjadi nyata, dan jika klien tertarik, mereka bisa mengklik tombol ini untuk menghubungi kami. Kemudian section selanjutnya adalah halaman about. Saya panjangkan dulu. Menggunakan grid tadi dikeluarkan lagi. Klik artboardnya, kemudian klik layout. Oke, kemudian judulnya ini, judul section mungkin 30 ya, 30. Judulnya adalah Who Are We. Saya gunakan 8 grid saja di dalam ini, karena jika saya menggunakan full 12 grid nanti akan terlalu lebar kontennya. Jadi di sini mulainya. Untuk kontennya kita buat dengan teks. Saya copy saja dari website yang asli. Sini paste, ukurannya 16 saja. Kemudian regular ya, dan line spacingnya 24. Kita buat rata kiri. Oke, setelah itu ada button read more. Kita copy saja dari sini, copy paste. Oke, ataskan dikit, read more. Warnai, ini kita warnai hitam. Kita tengahkan. Ini kita warnai putih teksnya, ternyata dibalik. Kita ataskan dulu. Oke, sudah kelihatan. Read more. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan section sudah berapa klien yang bekerjasama dengan kami dan sudah berapa website yang sudah kami buat. Untuk itu di sini saya akan gunakan teks lagi. Misalkan 85 klien, seperti itu ya. Ini kurang besar, kita besarkan menjadi, masih kurang besar sepertinya. Oke, 65 ya. Buat di sini ini ada klien, buat menjadi point text clients di sini.
Oh, kita taruh di sini karena kita menggunakan grid hanya 8 dari 12. Kemudian untuk jumlah websitenya ada 100, mungkin 115, 112 websites. Oke, kira-kira seperti ini untuk section about. Oke, untuk grid more ini akan redirect ke halaman about yang berisi tentang penjelasan tentang biografi kami. Oke, untuk section selanjutnya adalah our service. Section ini menunjukkan website apa saja yang bisa kita buat, itu sehingga klien bisa mempunyai gambaran apakah website yang mereka inginkan itu pas dengan skill kita atau tidak, seperti itu. Oke, di sini namanya ada our service. Kita buat center, lalu ada keterangan seperti ini. Kita buat center juga. Untuk section ini saya menggunakan 4 icon yang akan menggambarkan jenis-jenis website yang bisa kami buat, seperti itu. Di sini sudah saya siapkan icon-iconnya. Saya copy saja. Tingginya akan saya sesuaikan 100, di sini juga 100, di sini juga 100, di sini juga 100. Oke, kita lock dulu kotak yang ini biar tidak tergeser-geser. Kita keluarkan gridnya, lalu kita sesuaikan bagian kiri dan kanan grid seperti ini. Sepertinya gridnya terlalu sempit. Oke, kita gunakan seluruh gridnya saja biar terlihat lebih luas. Saya geser di sini, kemudian saya geser sini. Akan saya panjangkan, ya kira seperti ini. Saya ke atas. Dan ini juga ini kita grup dulu, grup. Ini kita juga grup. Dan ini diratakan secara horizontal dengan section yang ini. Masih terlalu jauh, kita dekatkan seperti ini. Ya. Kembali lagi ke section yang our service tadi. Kita sesuaikan grid yang kita pakai. Kemudian ini kita ratakan secara horizontal. Kemudian kita select semuanya dan kita pakai distribute horizontal. Oke, ini kita ke bawahkan lagi. Lalu kita beri judul iconnya. Di sini ada company profile. Kita ubah menjadi plain text saja. Sini. Kemudian ada, oh ini urutannya salah, kan saya di sini ada online store. Kita buat tengah, kemudian ada personal website. Lalu yang terakhir, agar membuka kemungkinan bahwa klien ingin website yang lain, di sini akan saya tulis and many more. Seperti itu. Sini akan saya kebawakan lagi. Ya. Lalu lalu button di sini adalah button contact us, karena misal klien sudah sampai di sini, kemudian klien ingin membuat, saya ingin membuat company profile, langsung klien menekan tombol contact us tadi, seperti itu. Kemudian ini copy paste saja, ini kita buat di tengah, ganti contact us.
seperti ini. Kita unlock, kemudian kita buat lebih tinggi. Ya, kira-kira seperti ini. Kita hapus dulu layoutnya. Kemudian section selanjutnya adalah section featured project. Jadi ini adalah project-project terbaik yang pernah kita lakukan. Harapannya dengan melihat project-project yang pernah kita lakukan ini, klien bisa lebih percaya dan makin tertarik bekerja sama dengan kami. Seperti itu. Sini judulnya adalah featured projects. Kita buat center. Oke, sudah center. Untuk gambarnya saya sudah siapkan di sini. Saya copy saja salah satu. Yang saya tampilkan gridnya, saya menggunakan grid 12 tadi. Untuk ukurannya, karena ini adalah grid 12 dan kita menggunakan 3 kolom, jadi saya akan gunakan 4 kolom untuk setiap gambar. 4 kolom, 1, 2, 3, 4 seperti itu. Kemudian di sini ada nama project. Akan saya kecilkan saja nama project name. Ini kemudian ada lokasi dari klien. Lokasi kita buat abu-abu saja seperti ini. Kemudian kita buat semi bold, buat regular, ya regular saja, misalkan USA, kurang besar sepertinya 18. Ya, kemudian yang terakhir ada link untuk mengunjungi website ini, visit site. Seperti ini. Yang akan saya buat panah. Seperti ini. Oke, kita warnai sama dengan teksnya. Size-nya mungkin 2, terlalu besar, 1,5. Ya, kita buat lebih pendek. Kita group. Ini lebih kecil. Ya, untuk linknya akan saya warnai hitam saja agar terlihat kalau ini link. Ini border juga hitam. Oke, kita group dulu. Kemudian kita keluarkan gridnya. Lalu kita gunakan repeat grid di sini. Klik, lalu di drag. Untuk spasinya kita sesuaikan gridnya. Ya, ini sudah pas. Lalu ke bawah juga kita beri spasi lagi. Kira-kira 40, ya 40. Kemudian kita klik ungroup grid. Ini yang tidak terpakai, kita hapus saja. Oke, kita hilangi gridnya dan kita ganti gambar dengan gambar yang sudah kita siapkan. Kita tuju dulu. Sini widthnya adalah 376. Oke, sini, di sini, dan di sini. Untuk di section feature project, buttonnya akan saya samarkan sebagai salah satu item di project ini. Jadi saya akan gunakan di sini. Kita warnai sama. Lalu kita hapus dan kita buat buttonnya di dalam. View more seperti ini.
kita center. Jadi jika klien mengklik tombol ini, mereka akan di redirect ke halaman project yang berisi tentang semua list project yang pernah kami buat. Karena di section featured project ini kami hanya menampilkan 5 project saja. Karena jika kita tampilkan semuanya secara langsung, homepage ini akan terasa lambat dan akan menjadi sangat panjang. Lanjut ke section selanjutnya, yaitu adalah video. Sebenarnya section ini belum ada di saat kita membuat pertama kali, dan baru saja saya tambahkan ketika saya membuat video YouTube tentang desain. Harapan saya adalah calon klien semakin yakin bahwa yang mendesain website mereka adalah saya sendiri. Kemudian ada thumbnail dari video, kan saya taruh di sini. Untuk lebarnya sesuai grid yang kita pakai, kira-kira seperti ini ya. Saya tinggikan dulu artboardnya. Sepertinya gambarnya terlalu tinggi, akan saya gunakan clipping mask saja, mungkin segini. Ya, kira seperti ini. Kemudian kita klik di sini, kemudian kita tekan shift dan klik juga kotaknya tadi. Kemudian mask with shape. Ya, jadi seperti ini. Karena videonya adalah embed dari YouTube, akan saya tambahkan icon YouTube di sini. Kita buat center. Ya, dan kita tambahkan teks. Kita copy saja dari tas ini, dan teksnya adalah see how the design was made. Kita buat sebagai point text, lalu kita buat center. Ya, kira-kira seperti ini. Section selanjutnya adalah testimonial. Testimonial ini berisi tentang review dari para klien yang sudah pernah bekerja sama dengan kami, sehingga calon klien yang mengunjungi website ini semakin percaya dan semakin mantap untuk bekerja sama dengan kami. Jadi langsung saja kita buat judulnya. Kita copy saja dari sini. Testimonials. Kita buat center. Kemudian akan saya keluarkan grid terlebih dahulu. Saya akan menggunakan grid hanya mungkin 1, 2, 3, 6 grid saja di dalam, karena testimonial ini hanya kalimat singkat. Kita masukkan dulu foto dari klien. Di sini kita buat lingkaran. Ya, kira-kira sebesar ini. Kemudian kita sesuaikan. Lalu kita clipping mask. Caranya kita select dua objek ini, kemudian Ctrl Shift M. Untuk shape yang sudah mempunyai clipping mask seperti ini, gak bisa dikasih border. Oke, jadi kita buat border menggunakan shape lain, mungkin sebesar 156. Kemudian fillnya kita menggunakan ini, kita taruh di bawahnya. Oke, kurang tebal. Ini masih terlalu kecil, kita besarkan lagi. Oke, sudah pas. Ini terlalu besar gambarnya. Ya, seperti ini. Lalu di sebelah kanan ada review dari klien. Kita menggunakan teks. Teksnya saya copy saja dari website yang asli. Besarnya 16, kemudian medium,
reguler. Ya, 16 ternyata masih terlalu besar. 14, kemudian rata kiri. Ini ada enternya. Oke, ini 24 line spacingnya. Ya, seperti ini. Kemudian ada nama klien dan lokasi klien. Kita ganti saja dengan nama. Seperti ini, dan lokasinya Kulon Progo. Oke, kita buat medium, lalu menjadi abu-abu saja. Ya, kira-kira seperti ini. Kita buat agak ke atas sedikit. Oke, lalu di testimonial ini rencananya ada beberapa, mungkin 3 atau 4, jadi akan saya gunakan slider yang akan bisa slide ke kanan kiri secara otomatis, juga bisa di slide secara manual oleh user. Mungkin ada 3 dulu ya, 3. Saya buat 3 lingkaran. Ya. Yang 2 warnanya agak keabuan. Kita samakan saja dengan teks di sini. Masih terlalu besar. Kita kecilkan saja. Oke. Dan kita group dan kita buat center. Seperti ini. Agar lebih menekankan bahwa session ini bisa di slide ke kanan dan ke kiri, kita kasih saja panah di sini. Terlalu besar, kita size menjadi mungkin 4 ya. Lalu warnanya kita gunakan warna yang sama dengan teks di sini. Kita kecilkan saja ya. Lalu yang kanan juga kita flip horizontal. Kita samakan tingginya di sini. Mungkin ini panahnya kita buat lebih tipis warnanya. Oke. Ya, seperti ini. Ini kita buat lebih ke atas lagi. Ya. Kira-kira seperti ini. Jadi di sini ada foto dari klien, kemudian apa yang dikatakan klien. Mungkin bisa kita gunakan italic karena ini adalah quote dari klien. Italic, dan kita gunakan tanda petik untuk menekankan bahwa ini adalah perkataan yang persis dikatakan oleh klien. Oke, di sini ada indikator untuk slidernya, dan di sini ada panah untuk memindai slider. Oke, session yang terakhir adalah contact us. Kita gunakan warna yang sama di sini, kira-kira setinggi ini. Ya, kita lock dulu. Kita kasih judul contact us seperti ini. Lalu kita beri deskripsi singkat. Klik, bentar, ini masih pakai italic. Kita buat sebagai medium regular saja. Klik one of our contacts below to say hello. Kita buat center. Lalu kita masukkan kontak DOS Web, yaitu ada email, WhatsApp, dan Instagram. Di sini ini terlalu besar, mungkin sebesar ini. Oke. Di sini ada email saya
Ini asal saja ya, dusweb kukuh@dusweb.com. Kemudian WhatsApp ada +02. Oke. Kemudian Instagram @dusweb. Kalau ini beneran ada dusweb, jadi silakan follow jika kalian ingin mengikuti project terbaru dari kami. Ini masih terlalu besar, saya kecilkan lagi seperti ini. Oke. Kita tata agar sejajar. Oke, kita grup per kontak, lalu kita buat center. Jadi rencananya saat development, ketika klien mengklik tombol kontak us dimanapun, mungkin kontak us di sini atau kontak ini ataupun di sini, page akan otomatis men-scroll ke bagian section yang paling bawah, yaitu akan men-scroll ke bagian ini, sehingga klien langsung bisa melihat kontak dari dusweb. Dan jangan lupa yang terakhir di sini ada footer. Kita buat saja hitam seperti ini. Oh, ini terlalu banyak space-nya saya kira. Oke, kita buat ke atas lagi. Oke, di bagian kiri ada logo putih. Logonya ada di sini. Oke, saya copy, kemudian saya masukkan kecil saja. Gridnya kita keluarkan lagi seperti ini. Ya. Lalu kita juga cantumkan link di atas di footer. Ini tujuannya agar saat user telah mencapai section paling bawah, mereka nggak perlu repot-repot ke scroll ke paling atas untuk menemukan link ini tadi. Kita buat regular saja. Oke, sudah selesai. Jadi kita hilangkan gridnya dulu, kemudian kita sesuaikan artboardnya. Di sini kita sudah selesai untuk desainnya. Di sini ada hero section, ada about, kemudian ada our service, lalu ada featured projects, kemudian ada video YouTube, lalu ada testimonial, dan terakhir adalah contact us. Dan sekarang website ini sudah online dan bisa kalian cek di dusweb.com. Kita cek sama-sama di sini. Dan ini adalah websitenya. Di sini ada hero seperti tadi yang kita desain. Di sini saya menambahkan interaksi hover, yaitu ketika mouse menuju ke salah satu foto akan mengeluarkan nama dan posisinya. Di sini ada Ervan sebagai programmer, di sini ada saya sebagai desainer, yaitu. Kemudian ketika user mengklik tombol contact us, akan scroll ke bawah ke bagian kontak. Kita coba saja klik. Ya, seperti ini. Akan muncul contact us. Atas di sini ada about, persis seperti yang kita desain tadi. Kemudian ada our service. Kontak juga akan ke bawah seperti tadi. Di sini ada project-project. Bisa kalian lihat sendiri nanti. Dan di sini ada video YouTube. Akan keluar video saya. Kemudian ada testimonial, bisa kita slide seperti yang kita rencanakan di awal. Bisa juga menggunakan dot ini. Oke, dan terakhir ada contact us, yaitu bagaimana klien menghubungi kami untuk melakukan project bersama. Sebelum mengakhiri video, saya akan membacakan salah satu komen dari video terakhir saya, yaitu tentang cara menjadi platinum di 99 Designs. Komennya dari kreator desain. Dari entry level ke mid level berapa lama mas?
Karena pada saat pembuatan sistem leveling itu saya langsung masuk ke mid level, jadi saya belum pernah merasakan dari entry level ke mid level. Seperti itu Mas Kreator Desain. Jika kalian rasa video tadi bermanfaat, silahkan klik tombol like di bawah, kemudian tinggalkan komentar atau pertanyaan, share juga ke teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bersama. Dan akhir kata, saya Kuku Aldianto pamit.